الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي محمد وعلى تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أهل القبور خصوصا disebut orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, karun-karun kita, muslimin muslimah, sahabat dan saudara kita. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa juga untuk orang tua kita yang masih hidup. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk sahabat dan saudara kita yang sedang sakit, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Untuk anak cucu kita, Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
untuk negeri kita, mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah. Diri ini diberikan nafs yang mutmainnah, yang hatinya, kalbunya tenang dan tentram menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kita bermohon dijadikan ahli syukur ketika mendapatkan nikmat, ahli sabar ketika mendapatkan musibah dan derita, dijadikan orang yang senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon dijadikan orang yang segera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita menginginkan dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan kondisi, potensi, dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini muncul keinginan bagi diri kita untuk senantiasa meningkatkan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memelihara kebugaran, kesegaran tubuh sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk tetap beramal soleh, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok golongan ahli ibadah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mari kita tiupkan serta usapkan ke seluruh tubuh kita.
Syariatnya kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Membaca suratul Fatihah, hakikatnya memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang senantiasa jadi abdinya Allah. Sesuai dengan keinginan Allah, menciptakan kita adalah untuk menjadi abdinya Allah, menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Juga mudah-mudahan hidup kita penuh berkah, dan keberkahan ini tentunya menjadikan masing-masing diri kita makin merasa dalam keadaan yang terbaik, berbahagia, senantiasa istiqamah, dan senantiasa berjamaah untuk membaca Al-Quran insya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilmu yang penuh dengan keberkahan, yang penuh manfaat dan rezeki dari pemahaman kita, dari ilmu yang kita dapat, sehingga kita menjadi punya kemampuan untuk melaksanakan amal soleh insya Allah. Keinginan kita untuk tetap istiqomah berjamaah dalam keadaan bahagia ini tentunya tidak serta-merta akan diperoleh ketika kita lalai, ketika kita nyantai, ketika kita tidak berusaha maksimal. Karena Allah sendiri yang akan menilainya tentang amal itu adalah usaha dari dalam diri kita, dari niatan kalbu, dari lisannya, dari perbuatannya, dan dari harapan-harapan dan doanya. Karena istiqamah itu harus lurus antara hati yang digetarkan dengan lisan yang diucapkan, dengan perbuatan yang dilakukan oleh panca indera kita, matanya, telinganya, hidungnya, tangannya, dan langkah kakinya, serta berbagai kesempatan memanfaatkan potensi kita, diluruskan dengan doanya, dengan harapannya. Doa kita senantiasa menginginkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya ridho Allah, atau yang kita kenal dengan istilah mardotillah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung. Daerah hari ini ya, hari Selasa di awal bulan Hafid, awal bulan Zulqa'dah, kita dalam keadaan segar, masing-masing kita sehat walafiat. Mudah-mudahan niatannya ikhlas, kemudian amalnya soleh, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk terus-terusan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana melalui Zoom meeting, melalui saluran internet, melalui media digital, hadir dari Bogor Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Insya Allah beliau bersama keluarganya dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian dari Sumedang ada hadir Teh Elis Yuliati bersama keluarga. Dari Cirebon hadir juga Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dari Bandung hadir Kang Ahmad Widiadi di dekat Masjid Al-Jabar ya, di halaman Masjid Al-Jabar. Dan juga dari Bandung melalui Radio Kilait FM 107,1 FM Radio Bandung, Kang Indra Kunadi ya. Mudah-mudahan bersama keluarga dan juga famili serta koleha yang ada semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan melanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Ar-Ra'd. Kita akan baca hari ini 10 ayat ya. 10 ayat surat Allah Ar-Ra'd mulai ayat ke-6. Insya Allah kita akan baca sampai ayat ke-15. Di ayat ke-15 ada tanda ayat sajdah. Nanti kita melaksanakan sujud tilawah ya insya Allah.
Dan setelahnya kita baca, nanti kita lanjutkan dengan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah mudah-mudahan membantu diri kita untuk memahami secara benar tentang apa yang kita baca hari ini dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Telah bergabung juga dari Cirebon, ada Teh Irin bersama keluarganya. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama surat Ar-Ra'du mulai ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Mari kita sama-sama sujud tilawah. Allahu Akbar. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. 11 ayat atau 10 ayat ya. 10 ayat yang sudah kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kolbu kita dan kita mendapatkan cahaya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Karena Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu ilmu, maka mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya, mendapatkan ilmu, dan tentunya pada saatnya mampu untuk meyakini, menambah kekuatan iman, meningkatkan ketakwaan. Dan tentunya menjadi manusia yang menurut Rasulullah SAW manusia terbaik, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan Rasul menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tentunya dalam bingkai Al-Quran manusia akan bermanfaat. Dan Rasul juga menegaskan khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amaluhu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan disolehkan amal, insya Allah. Panjang umur dan soleh amal hanya bisa kalau seandainya kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang panjang umur dan soleh amal tentunya jangan diukur dari jumlah, tetapi ukur dari nilai manfaat kepada sesama, insya Allah. Mari kita lihat tafsir dan terjemah Ibnu Katsirnya dari mulai ayat ke-6 surat Ar-Ra'd. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya azab atau siksa sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras siksanya. Naudzubillah, ini mereka dalam artian orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran menantang dengan mana katanya Al-Quran itu akan memberikan petunjuk. Ternyata menurut mereka tidak. Kemudian mereka menantang mana kalau ada ajab. Padahal di sekitaran tempat itu, di sekitaran Mekah dan Madinah, azab-azab Allah telah terjadi dengan nyata. Ya, di daerah Yaman terjadi zaman Nabi Hud, bangsa atau kaum Ad dimusnahkan. Peninggalannya masih ada. Di zaman Nabi Soleh, kaum Samud juga di sekitar situ. Di zaman Nabi
Siapa Bu? Su'aib. Su'aib. Aikah juga ada di sekitar situ. Di zaman itu juga Nabi Lut ada di sekitar situ. Jadi semuanya di sekitar situ. Kalau orang Jawa mungkin tidak pernah tahu karena jauh ya. Tapi kalau yang mendapatkan kesempatan berdekat-dekat dengan Rasulullah di situ, ada di sekitar Mekah Madinah, pasti tahu yang namanya tempat-tempat itu. Ya, naudzubillah. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Jadi mereka itu meminta mukjizat seperti halnya mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan, kepada Nabi Ibrahim bisa dibakar api. Padahal mukjizat bagi Rasulullah SAW yang paling besar adalah Al-Quran. Kecerahan ilmu, kecerahan hati, ketenangan hidup, ya, dan pemberdayaan dari potensi akal dan nafsu manusia. Ya, jadi itulah kalau orang yang tidak mau memahami diberikan kebenaran itu malah dia menantang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menantang Bapak Ibu ya. Kalau diajak benar kemudian kita belum cocok dengan hati kita, maka pikirkanlah dulu, tahanlah dulu. Jangan sampai kemudian kita menantang atau malah mengharap azabnya. Mana kalau memang kan gitu. Kalau memang pinjol itu, kalau memang renten itu akan mendatangkan azab, mana? Tuh saya ngutang, ngutang rumah, ngutang mobil, ngutang apa? Enggak apa-apa tuh jangan nantang itu ya. Karena pasti akan didapat akan diperoleh ketika kita membangkang apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi orang-orang kaum ada orang yang memberi petunjuk. Nah, dijelaskan Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang mengetahui semua itu yang gaib, yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi di dalam perut seorang perempuan. Artinya ketika hamil, ada yang hamilnya kemudian cepat melahirkannya, ada juga yang telat lahirnya, ya. Sama saja bagi Tuhanmu. Siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Di ayat ke 12 dan 13-nya, dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu, guludug itu bertasbih memuji Allah. Makanya kalau ada guludug atau kilat atau sabar menyambar, kita sebut Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, kan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Uluh, melotot ibunya, ya. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Allah yang maha keras siksanya. Ayat ke-14-nya, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan suatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadah orang-orang yang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Hanya kepada Allah lah sujud, patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun karena terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Jadi yang sujud itu semua ciptaan Allah, ya, yang di langit dan di bumi,
Artinya sujud itu tunduk patuh. Dan juga bayang-bayangnya. Jadi Bapak Ibu jangan kira kalau kita tidak ada bayang-bayang atau kita ada bayang-bayang kita tidak mendapatkan nilai. Jadi kalau seandainya sholat duha, Ibu Bapak kan ada bayang-bayangnya. Jadi yang dapat nilai itu nanti yang menjadi saksi tentang sholat duha Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu yang berdiri ruku sujud, bukan. Tapi termasuk bayang-bayangnya juga menjadi saksi. Benar ya Allah, dulu bayang-bayangnya Teh Ela itu benar. Nah, ngomong bahwa dia benar. Ya, dia benar sholat duha. Kira-kira bayangan yang paling panjang jam berapa, Bu? Ya waktu duha itu, makanya supaya panjang, pahalanya banyak, sholatnya di waktu duha, dan nanti di waktu sholat asar, bayangan paling panjang. Bayangan paling pondok kapan, Bu? Ketika jam 12 duhur ya itu ponok bayangan anak yang saitik ya. Ada lagi yang nggak ada bayangan Bu, maghrib isya subuh bayangan anak. Tapi para malaikat tetap melihat dan menjaga ya, di depan dan di belakang. Masya Allah, jadi meskipun gelap malaikat tetap ada gitu Bapak Ibu, yakin gak nih? Nah makanya yuk dalam keadaan ada bayang-bayang itu kita usahakan untuk beribadah ya, untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keilmuannya, menjalankannya secara benar, dan kuncinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surat yang kita baca hari ini memberikan informasi, memberikan ilmu kepada kita tentang betapa Allah menciptakan segala sesuatu dan orang-orang kafir itu tidak percaya, sementara kita adalah termasuk yang percaya. Mudah-mudahan keimanan kepercayaan kita itu benar adanya dengan selalu memohon kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Dengan itu, maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk tetap berada di dalam an'amta alaihim, mendapatkan nikmat Allah. Bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang tersesat. Yang dimurkai adalah maghdub, yang tersesat adalah dolin. Kita inginnya mustaqim. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga dalam jiwa kita itu maghdub dan dolin. Ketika kita muslim, ada jiwa maghdub, ada jiwa dolin, disebutnya bukan kafir, tapi disebutnya munafik. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kemunafikan itu adalah ada hingga pada diri seorang muslim yang mengikuti langkah orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau mendapat amanat dia khianat. Ini tiga hal ini. Termasuk kalau sholat dia lalaikan. Kalau sholat dia tidak khusyuk. Itu juga termasuk kategori orang-orang munafik. Artinya dia tidak mampu untuk tetap lurus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan cara ngaji unggal dinten ini kita ditetapkan istiqamah di jalan Allah. Makanya ya tema kita adalah selalu bahagia, istiqamah, berjamaah, bareng-bareng. Karena kalau tidak berjamaah banyak Bu godaannya. Ya kalau berjamaah minimal, aduh izin ku Pak Teguh. Dengan izin itu nanti ya Allah, iya ya. Padahal harusnya karena Allah, bukan karena Pak Teguh, bukan karena mertua, bukan karena orang lain, bukan karena ada motif yang lain, tapi karena Allah. Dan itu harus dilatih, ya dilatih dengan cara apa? Dari mulai mengendalikan diri kita, berbuat yang terbaik, bersuci, kemudian kita belajar ilmunya, kemudian kita mempraktekannya berkali-kali, melatih diri sampai mendapat kenikmatan. Dan kalau sudah nikmat, segera sampaikan kepada orang lain. Jadi yang disampaikan kepada orang lain itu adalah yang nikmat-nikmat. Yang susah jangan. Kalau sekarang apa? Di WA, di grup susah aja tuh yang ada artinya. Masalah aja yang banyak tuh ya. Harusnya adalah kenikmatan. Kalau ada yang namanya masalah, sabar, tawakal.